Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara pernah bertengkar? Bertengkar. Lalu apakah pertengkaran saudara itu menyebabkan, misalnya bertengkarnya sama siapa ya? Dengan suami istri? Ada loh suami istri itu bertengkar sampai akhirnya mereka tidak bicara sampai lama. Lalu mereka pisah ranjang katanya ya. Jadi masing-masing di kamar sendiri. Lalu karena pertengkarannya, waduh ya, sampai ada yang akhirnya sudah nggak mau tinggal serumah, pisah rumah juga. Nah ada juga kakak adik ya bertengkar. Nah, ya karena urusan warisan atau urusan kadang-kadang hanya karena soal kecil ya. Bertengkar itu tidak selesai-selesainya, hanya soal kadang-kadang soal makanan, soal apa oleh-oleh gitu ya, yang dirasakan tidak adil. Bertengkarnya tuh berkepanjangan. Pernah juga di gereja ya, orang tidak sepaham, tidak sepikir, lalu mereka bertengkarnya lama, sampai yang satu udah nggak mau lagi ke gereja situ, yang satu yang pindah, sampai aduh banyak. Di Alkitab juga ada orang yang sedang bertengkar, tetapi Paulus mengetahui dan melerai. Ya caranya begini, nasihat Paulus. Yodia ku nasehati dan Sinteke ku nasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan ya. Sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka ya. Jadi saudara, kadang-kadang itu memang kita mesti minta pihak ketiga untuk menolong. Jadi Yodia sama Sinteke ini bertengkar. Padahal kata Paulus, siapakah mereka itu? Dia katakan, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil ya. Bersama Clement dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Waduh saudara, padahal namanya sudah dicantumkan dalam kitab kehidupan, berarti mereka itu sudah warga kerajaan sorga. Jadi kalau mereka meninggal akan ke sorga karena sudah percaya Tuhan Yesus ya. Namun hal-hal begini ini terjadi di antara orang seiman, segereja lagi ini ya. Soalnya apa tidak dibicarakan, tetapi mereka tidak sehati sepikir. Jadi saudara-saudara, yang penting di sini Paulus meminta Sunsugos untuk mendamaikan, ya karena mereka rugi ya, kerajaan Allah rugi, gereja rugi, nama Tuhan rugi. Yang senang siapa? Iblis. Nah ya, si orang yang sama-sama sudah beriman juga masih bisa bertengkar dan tidak bisa didamaikan. Orang luar lihatnya bagaimana? Ya, itu orang-orang yang punya Tuhan ya. Kok begitu ya? Nggak bisa didamaikan. Nah, disuruhnya apa? Sehati sepikir. Jadi kita itu mesti punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya sama-sama untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, bisa didamaikan. Ya. Dan memang Rasul Paulus memberi nasihat selanjutnya ya, supaya mereka itu hatinya jangan dikuasai dengan kedengkian, kemarahan. Jadi pada waktu kita ada pertengkaran, cobalah sehati sepikir dan ingat tujuan kita itu apa. Dalam rumah tangga tujuannya apa, dalam gereja tujuannya apa. Kan tujuannya kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk orang lain itu ikut tahu
bahwa kita ini warga negara sorga, sehingga orang lain ingin sama-sama kita. Kalau bertengkar saja tidak bisa diselesaikan, di mana Tuhannya? Ya, bertengkar itu harus bisa diselesaikan. Ya, kadang-kadang perlu orang ketiga. Ya, ini Sugos disuruh menolong. Padahal ini orang-orang yang suka mengabarkan Injil. Apa yang dikabarkan Injilnya? Kalau bertengkar aja tidak bisa diselesaikan. Ya, Injil yang mana yang dikabarkan? Karena Tuhan itu kan maha kasih, maha pengampun. Kalau bertengkar tidak bisa diselesaikan berarti tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Ya. Nah, saudara-saudara, saya harap saudara-saudara yang ada sedang bertengkar, siapa saja anggota keluarga ataupun dengan orang luar atau dalam pekerjaan, apalagi yang di dalam gereja itu, cobalah selesaikan. Atau kalau saudara melihat orang lain sedang bermasalah, sedang konflik, harus ada resolusinya. Kita mesti sama-sama menolong untuk menjadi penengah. Ya, jadi menjadi penengah juga nggak gampang. Kita mesti berdoa dulu dan ajak mereka kalau sama-sama dalam Tuhan ya berdoa. Kadang-kadang mereka kalau lagi marah nggak mau diajak berdoa, tetapi kita ajak mereka berdoa, ya, supaya dengan kuasa Allah, dalam nama Tuhan Yesus, masalahnya bisa didamaikan. Ya, demikian ya, khususnya ini dua wanita ini ya yang bertengkar suruh didamaikan. Jangan sampai terjadi yang satu keluar, yang satu pecah, yang satu pergi, yang satu harus ingat sehati sepikir tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, sehingga saudara bisa didamaikan. Tuhan, tolonglah Tuhan kami semuanya supaya punya hati yang bisa mengampuni, bisa sehati sepikir demi tujuan untuk kerajaan Allah, untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang sedang bertengkar, orang-orang yang sedang bermasalah, Tuhan tolong supaya mereka bisa didamaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan yang ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semua ini Tuhan, supaya ada damai baik di rumah tangga maupun di gereja, di kantor, di mana saja, supaya kami menjadi pendamai dan kami juga dapat didamaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan pendamai, pengampun, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikian kiranya sudah dapat menjalankan nasihat dari firman Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.